Anak pejabat asal Inggris terlibat dalam konflik di Ukraina jadi pemimpin tentara bayaran. Anak pejabat asal Inggris terlibat dalam konflik di Ukraina jadi pemimpin tentara bayaran. Anak anggota parlemen di Inggris menjadi sorotan pemerintah Rusia dalam konflik di Ukraina. Diketahui bernama Ben Grant. 30 tahun merupakan anak parlemen di Inggris yaitu Helen Grant. Pasalnya ia menjadi pemimpin tentara bayaran di Ukraina untuk menyerang pasukan Rusia. Dikutip dari tribunwow.com, hal itu berdasarkan Komite Investigasi Rusia. Ben diketahui merupakan ex-marinir tentara Inggris. Kini keterlibatan Ben dalam konflik di Ukraina akan diselidiki lebih lanjut oleh komite. Aksi yang dilakukan oleh Ben dianggap sebagai kasus aktivis tentara bayaran. Ben dituding telah memimpin sekelompok tentara bayaran dari negara barat untuk menyerang pasukan Rusia di Ukraina. Perbuatannya akan dinilai dari sudut hukum pidana, ujar Komite Investigatif Rusia. Komite Investigatif Rusia berujar atas perbuatannya Ben akan dinilai dari sudut hukum pidana. Unit yang dipimpin oleh Ben adalah tentara bayaran yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat. Ia juga sempat merekam momen pasukan militer Ukraina ditembaki oleh tentara Rusia. Bahkan ia sempat merekam seorang rekannya yang terluka akibat serangan pasukan Rusia tersebut. Dalam rekaman tersebut, Ben terus-terusan berteriak kepada teman-temannya bahwa mereka harus mundur. Move back, move now, bergerak mundur, bergerak sekarang, ucap Ben. Terdengar pula suara tembakan senjata api terus-menerus. Sembari mundur, Ben sesekali menembakkan senjata laras panjang yang bawa. Kemudian Ben tampak bersama rekannya membopong tentara Ukraina yang mengalami luka. We've got to move now or we'll die. Harus bergerak sekarang atau kita akan mati. Anak anggota parlemen di Inggris menjadi sorotan pemerintah Rusia dalam konflik di Ukraina. Diketahui bernama Ben Grant. 30 tahun merupakan anak parlemen di Inggris yaitu Helen Grant. Pasalnya ia menjadi pemimpin tentara bayaran di Ukraina untuk menyerang pasukan Rusia. Dikutip dari tribunwow.com, hal itu berdasarkan Komite Investigasi Rusia. Ben diketahui merupakan ex-marinir tentara Inggris. Kini keterlibatan Ben dalam konflik di Ukraina akan diselidiki lebih lanjut oleh komite. Aksi yang dilakukan oleh Ben dianggap sebagai kasus aktivis tentara bayaran. Ben dituding telah memimpin sekelompok tentara bayaran dari negara barat untuk menyerang pasukan Rusia di Ukraina. Perbuatannya akan dinilai dari sudut hukum pidana, ujar Komite Investigatif Rusia. Komite Investigatif Rusia berujar atas perbuatannya Ben akan dinilai dari sudut hukum pidana. Unit yang dipimpin oleh Ben adalah tentara bayaran yang berasal dari Inggris dan Amerika Serikat. Ia juga sempat merekam momen pasukan militer Ukraina ditembaki oleh tentara Rusia. Bahkan ia sempat merekam seorang rekannya yang terluka akibat serangan pasukan Rusia tersebut. Dalam rekaman tersebut, Ben terus-terusan berteriak kepada teman-temannya bahwa mereka harus mundur. Move back, move now, bergerak mundur, bergerak sekarang, ucap Ben. Terdengar pula suara tembakan senjata api terus-menerus. Sembari mundur, Ben sesekali menembakkan senjata laras panjang yang bawa. Kemudian Ben tampak bersama rekannya membopong tentara Ukraina yang mengalami luka. We've got to move now or we'll die. Harus bergerak sekarang atau kita akan mati. Resimen Azov yang menyerah menanti nasib, akankah dihukum mati Rusia? Lebih dari 1.700 tentara Ukraina yang mempertahankan pabrik baja Azov di Mariupol telah ditahan Rusia sejak 16 Mei. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tentara yang terluka termasuk di antara mereka beberapa di antaranya dibawa ke Novo Azov di Republik Rakyat Donetsk yang menurut Rusia akan menjalani perawatan. Seperti dilaporkan Jutswell, pejabat Ukraina telah menawarkan jaminan bahwa tentara yang ditahan dapat kembali ke rumah melalui pertukaran. Presiden Ukraina Volodymyr
Volodymyr Zelensky juga menyatakan harapan untuk menyelamatkan nyawa para prajurit dengan mengatakan Ukraina membutuhkan pahlawan Ukraina yang masih hidup. Namun Rusia belum terburu-buru untuk menegosiasikan pertukaran. Ketua Duma negara Vyacheslav Volodin bahkan telah melangkah lebih jauh dengan mengklaim bahwa tawanan perang Ukraina yang ia gambarkan sebagai penjahat Nazi tidak dapat diserahkan. Pada tanggal 26 Mei, Mahkamah Agung Federasi Rusia dijadwalkan untuk memutuskan penunjukan Batalion Azov sebagai organisasi teroris, yang berarti larangan di Rusia. Kantor Kejaksaan Agung negara itu dilaporkan mengadakan negosiasi tertutup atas mosi yang telah disiapkan untuk tujuan itu. Sementara itu, Leonid Slutsky, Ketua Komite Duma untuk Urusan Internasional serta bagian dari tim perunding Rusia, dalam pembicaraan dengan Kiev telah menyarankan agar anggota Batalion Azov diadili serta mencabut moratorium hukuman mati Rusia tahun 1996. Seluruh dunia harus melihat bahwa nasionalis Ukraina hanya pantas dieksekusi. Menurut pakar militer Jerman dan mantan Jenderal NATO Egon Rams, menghukum mati tentara Ukraina di Rusia akan menjadi pelanggaran hukum internasional. Para prajurit yang dievakuasi dari Mariupol, termasuk yang terluka, adalah tawanan perang, kata Ram kepada penyiar Jerman ZDF. Itu mengikuti Konvensi Jenewa 1949. Ketika saya mendengar perwakilan Duma dengan keras menyatakan tentara pantas dihukum mati, perwakilan Rusia itu tampaknya sekali lagi salah menafsirkan situasi hukum. Konvensi Jenewa tentang perlakuan terhadap tawanan perang telah diratifikasi pada bulan Agustus 1949. Pasal 13 darinya menyatakan tawanan perang harus setiap saat diperlakukan secara manusiawi. Setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum oleh negara penahan yang menyebabkan kematian atau membahayakan secara serius kesehatan seseorang, tawanan perang dalam tahanannya dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap konvensi ini. Dalam konteks itu, Andreas von Arnold, Direktur dan Dekan Fakultas Hukum di Christian Albrechts University di Kiel, Jerman, menekankan kepada DW bahwa tawanan perang tidak dapat dihukum hanya karena menjadi peserta dalam konflik bersenjata, tetapi mungkin jika mereka terlibat dalam kejahatan perang. Dalam kasus itu, mereka tetap memiliki hak atau persidangan yang tertib dan adil di pengadilan.